Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku senang dengan kemenangan timnya kontra West Ham. Ia menilai kemenangan itu menjadi bukti bahwa MU sekarang memiliki mental yang kuat. Solskjaer menilai bahwa comeback ini bukan sebuah kebetulan karena MU sudah berulang kali melakukan itu. Kami menang tertekan di babak pertama dan kami tidak panik serta jeda pertandingan datang di waktu yang tepat bagi kami. Kami berhasil menjernihkan pikiran kami dan berjuang lagi. Kami sudah sering membuat comeback seperti ini, jadi rasanya ini sudah bukan kebetulan lagi. Saya sangat senang dengan performa tandang kami, namun kami harus menjadi lebih konsisten dan juga meraih kemenangan di laga kandang kami. Solskjaer juga menyebut bahwa comeback kali ini membuktikan bahwa MU memiliki mental baja yang tidak gampang diruntuhkan. Manchester United belum bisa menghilangkan ketergantungannya pada Bruno Fernandes. Lagi-lagi setan merah butuh Fernandes untuk menang. Fernandes dicadangkan saat MU melawat ke London Olympic Stadium menghadapi West Ham United. Hal ini dilakukan karena Fernandes kabarnya tidak fit. Ini jadi ujian tersendiri untuk MU. Apakah mereka bisa tetap tangguh tanpa kehadiran pemain Portugal tersebut? Jawabannya tidak. Karena MU begitu kesulitan menciptakan peluang bersih pada babak pertama. MU cuma melepaskan 3 attempts di babak itu. Paling sedikit di antara tim tandang di kandang West Ham di musim ini. Maka ketika Fernandes dimainkan di babak kedua menggantikan Donny van de Beek, angin jadi berpihak kepada MU. Mereka langsung membuat 3 attempts di 10 menit awal. Fernandes lantas menciptakan assist untuk gol penyama kedudukan yang dicetak Paul Pogba pada menit ke-63. MU kemudian menang 3-1 lewat tambahan gol-gol Mason Greenwood dan Marcus Rashford. Kemenangan yang makin menegaskan betapa MU butuh sosok Fernandes di lapangan. Meski cuma 45 menit, dicatat Westcott, Fernandes membuat 8 peluang selama berada di lapangan. Lebih banyak dari pemain MU lainnya digabung, yakni 6. Total 8 penciptaan peluang itu adalah jumlah terbanyak yang bisa dibuat pemain pengganti setelah Jason Koumas untuk Wigan Athletic pada Februari 2008 saat menghadapi Sunderland. Selain itu, Fernandes juga 44 kali menyentuh bola, 4 kali merebut bola dan membuat 1 assist. Semenjak mantan pemain Sporting itu bergabung Januari lalu, MU paling banyak meraih poin di Premier League, yakni 51, unggul 1 poin dari Liverpool. Bruno Fernandes musim ini sudah bikin 7 gol dan 4 assist. Cuma kalah soal keterlibatan gol dari Harry Kane dengan 16 gol. Manchester United harus membayar mahal kemenangan mereka atas West Ham United dini hari tadi. 2 pemain mereka, Edinson Cavani dan Anthony Martial, mengalami cedera di laga tersebut. Solskjaer menyebut bahwa cedera yang dialami 2 penyerangnya itu tidak terlalu parah, sehingga ia berharap keduanya bisa pulih dengan cepat dan kembali membela skuad setan merah. Cedera yang mereka berdua alami bukan cedera yang parah. Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap cedera itu, dan semoga mereka bisa segera memperkuat kami kembali. Di sisi lain, Solskjaer merasa sedikit lega di balik cedera yang dialami Cavani dan Martial. Ia merasa lega karena ia memiliki kedalaman tim yang bagus sehingga ia punya pengganti yang bagus jika sewaktu-waktu pemainnya mengalami cedera. Ciri khas Manchester United kembali terlihat pada pekan ke-11 Liga Inggris 2020-2021. Saat dijamu West Ham United, setan merah tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya menang 3-1. Manajer Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan apa yang diutarakan kepada anak asuhnya di ruang ganti saat jeda. Laga di Stadion London itu berjalan menegangkan sejak awal. West Ham United baru meraih 3 kemenangan beruntun tampil percaya diri. Barisan depan The Hammers mampu membuat lini belakang tim tamu kerepotan di awal-awal babak pertama. Pasukan David Moyes bahkan unggul lebih dulu pada menit ke-38 lewat sontekan Thomas Soucek.
Perubahan besar lantas dilakukan Man United memasuki babak kedua. Edinson Cavani dan Donny van de Beek keluar digantikan Bruno Fernandes serta Marcus Rashford. Memasuki ruang ganti dalam keadaan tertinggal apalagi berlaga di kandang lawan, jelas berat. Sebagai manajer, Ole Gunnar Solskjaer wajib memberikan suntikan motivasi guna membakar semangat anak asuhnya di paruh kedua. Namun ia mengaku hanya perlu memenangkan semua orang di ruang ganti. Hal yang terpenting adalah menjernihkan pikiran anak-anak karena kami terlihat tidak bisa mendapatkan ritme setelah mereka mencetak gol dan sedikit stres. Jadi saya hanya menenangkan mereka, papar Ole Gunnar Solskjaer. Pria berkebangsaan Norwegia itu meyakini anak asuhnya kini mulai punya keyakinan serta kepercayaan diri untuk membalikan keadaan. Menurutnya comeback yang sudah dilakukan berkali-kali musim ini bukanlah sebuah kebetulan. Anak-anak sekarang memiliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kami selalu bisa membalikan keadaan. Anda tidak perlu panik. Kami sudah melakukannya beberapa kali, jadi ini bukan lagi kebetulan, tegas Ole Gunnar Solskjaer. Laga West Ham versus Manchester United bisa dibagi dua dengan dua fase. Fase sebelum dan sesudah Bruno Fernandes berada di lapangan. Solskjaer secara sengaja tidak menurunkan Bruno Fernandes sejak menit awal. Pria asal Norwegia itu memainkan Donny van de Beek dan Paul Pogba untuk menggantikan peran gelandang asal Portugal. Selain Fernandes, Solskjaer juga tidak memainkan Marcus Rashford sejak menit awal. Keduanya dinilai tidak cukup bugar. Tanpa Fernandes, United tampil tumpul. Sepanjang babak pertama, United hanya melepas 3 shoot ke gawang West Ham. United tak punya banyak imajinasi ketika melakukan serangan. Solskjaer memainkan Fernandes di awal babak kedua, Donny van de Beek yang ditarik keluar. Dikutip dari Skauka, masuknya Fernandes segera mengubah jalannya laga. Pemain 26 tahun tersebut langsung memegang kendali permainan. 10 menit babak pertama bergulir, United sudah melepas 3 shoot. Fernandes membuat 8 peluang sepanjang 45 menit. Jumlah itu bahkan jauh lebih banyak dibanding jumlah peluang yang dikreasi semua pemain MU lainnya, yakni 6. Manchester United mengulang kisah di laga melawan Southampton saat bertemu West Ham. Setan Merah membuat fans mereka senam jantung dengan performa minor dan tertinggal lebih dulu, setelah itu baru bangkit. Saat berjumpa Soton, United tertinggal 2-0 pada babak pertama. Akan tetapi mereka mampu membalikan kedudukan di babak kedua dengan mencetak 3 gol. Situasi hampir sama terjadi saat United berjumpa West Ham. Mereka tertinggal 1-0 di babak pertama lalu mencetak 3 gol di babak kedua. Tercatat United 5 kali melakukan comeback pada musim 2020-2021. Semua terjadi di laga tandang. Tidak percaya? Selain laga melawan Soton dan West Ham, silahkan tengok laga melawan Brighton, Newcastle, dan Everton. Berbenah diri dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer untuk menyempurnakan Manchester United. Tak kunjung dapat wonderkid Borussia Dortmund Jadon Sancho. Sang pelatih bidik striker senilai 1,1 triliun rupiah pada bursa transfer. Hasrat menyempurnakan garis depan kendati MU sudah memiliki Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood, dan yang terbaru Edinson Cavani. Mulai digalakan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Maklum, torehan gol mereka mulai seret sepanjang musim ini. Jika sebelumnya Setan Merah mampu tampil cukup gemilang usai finish di peringkat ketiga besar Liga Inggris musim lalu, kini sepak terjang mereka kembali alami penurunan. Beberapa kalangan pun menganggap Martial tak lagi cocok dengan komposisi tim. Sesungguhnya sudah sejak lama Solskjaer punya ide dengan cara mendaratkan Jadon Sancho. Bahkan pada bursa transfer musim panas lalu, alasannya torehan 20 gol dan 20 assist dalam 44 laga di Borussia musim terakhir terlihat sangat menjanjikan. Pupus sudah dapatkan Sancho, buat Solskjaer memalingkan pandangan ke Harvey Barnes dari Leicester City yang terkesan lebih murah. Melansir laman berita Daily Mail, Manchester United mulai membuka peluang daratkan pemain berusia 22 tahun itu dengan hanya siapkan mahar 60% dari harga Sancho atau 60 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah.
Impian ini pun didukung oleh Ed Woodward selaku CEO klub. Sempat dipinjamkan ke West Brom, Barnes menjadi salah satu pemain kunci The Foxes usai catatan statistik 5 gol dan 1 assist dalam 15 laga musim ini. Ketajamannya bahkan buat pelatih Brendan Rodgers yakin pemain ini jadi andalan baru timnas Inggris. Kendati sudah yakin akan pilihan pengganti Sancho, Manchester United nampaknya harus bersabar jika ingin daratkan Harvey Barnes. Leicester City kabarnya enggan melepas pemainnya itu pada bursa transfer musim dingin tahun depan. Masih ingat Jesse Lingard? Pemain sayap ini diperpanjang kontraknya oleh MU selama 1 tahun. Dilansir dari Daily Star, Jesse Lingard dicap sebagai pemain MU yang terlupakan. Tak ayal dirinya memang jarang sekali diturunkan dan kalah saing dengan pemain sayap setan merah lainnya. Jesse Lingard bakal habis kontraknya di musim panas 2021 mendatang. Tapi MU memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama setahun. Kini opsi tersebut akan diaktifkan alias bakal diperpanjang kontraknya. Jesse Lingard merupakan pemain jebolan akademi MU. Dirinya sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti Leicester, Birmingham, Brighton, dan Derby County. Barulah di tahun 2015 Lingard menembus skuad utama MU. Pemain berusia 27 tahun itu sudah mencatatkan 209 kali penampilan di seluruh kompetisi. Dirinya membuat 33 gol dan 20 assist. Lingard sudah merasakan title Piala FA, Piala Liga Eropa, Carling Cup. Sayang, performanya yang naik turun dan kerap cedera membuatnya tersisih dari skuad utama dalam beberapa musim terakhir. Musim ini saja, Jesse Lingard belum mencatatkan penampilan di Liga Inggris dan Liga Champions. Baru 2 kali di ajang Carabao Cup. Jesse Lingard disebut masih dibutuhkan jasanya di MU. Pihak klub pun berusaha untuk mengembalikan performa terbaiknya. Meski begitu, Lingard sendiri sudah dikabarkan siap meninggalkan Old Trafford demi bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain di lapangan. Klub Premier League Manchester United nampaknya sudah puas dengan performa Bruno Fernandes. Setan Merah berencana untuk memberikan kontrak baru bagi sang playmaker dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa MU ingin memberikan kontrak baru bagi Fernandes. Performa apik sang playmaker mulai dilirik oleh tim-tim besar Eropa. Ada Barcelona dan Real Madrid yang kabarnya ingin memboyong sang playmaker. Itulah mengapa mereka ingin memberikan kontrak baru untuk sang playmaker meski ia baru 1 tahun membela MU. Menurut laporan tersebut, MU akan memberikan kontrak jangka panjang untuk Fernandes. Nantinya mereka juga akan memberikan klausul rilis yang tinggi agar tidak ada tim-tim Eropa yang membajak sang playmaker. Sebagai kompensasinya, Fernandes akan mendapatkan gaji sekitar 200.000 pound sterling per pekan jika ia menekan kontrak baru itu. Bruno Fernandes juga menjadi pembeda saat MU melawan West Ham United. Setelah ia masuk ke lapangan, MU sukses meraih comeback atas West Ham United, di mana ia menyumbangkan 1 assist di laga itu.